Ya, baik. Pada modul kali ini akan dijelaskan bagaimana mengkoneksikan ke MySQL Server dan bagaimana memasukkan query yang benar. Untuk koneksi ke MySQL Server tergantung dari versi MySQL yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan Apache Riot sebagai web servernya, maka Anda dapat langsung mengklik Start menu, kemudian memilih menu Run, dan ketikkan MySQL. Kemudian klik OK. Jika Anda menggunakan MySQL Server 5.1 yang Anda install terpisah, maka Anda bisa klik Start menu, kemudian pilih All Program, pilih MySQL, kemudian pilih MySQL Server 5.1 dan MySQL Command Line Client. Akan muncul berikutnya Command Line Client. Masukkan password dari MySQL Anda sesuai dengan password ketika instalasi Anda lakukan. Jika berhasil, maka akan muncul Welcome to MySQL Monitor. Setiap perintah pada MySQL diakhiri dengan titik koma atau /g. Ya, selanjutnya untuk bantuan Anda bisa mengetikkan help atau /h. Sedangkan /c kecil untuk menghapus buffer ataupun perintah yang terakhir kita gunakan. Selanjutnya yang muncul adalah MySQL ataupun prompt MySQL dengan kursor berkedip. Untuk keluar dari MySQL, Anda cukup mengetikkan perintah quit, kemudian menekan tombol enter. Ya. Selanjutnya akan ditampilkan bagaimana memasukkan query pada MySQL Server. Baik, kita aktifkan kembali MySQL. Selanjutnya ketikkan query sebagai berikut. Kemudian enter. Ada beberapa hal yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, setiap query pada MySQL wajib diakhiri dengan titik koma. MySQL akan menganggap suatu query itu selesai jika diakhiri dengan titik koma. Informasi yang ditampilkan oleh MySQL, hasil retrieve yang kita berikan adalah berbentuk baris dan kolom. Baris pertama menyatakan header dari kolom yang kita retrieve ataupun ekspresi yang kita berikan. Baris kedua merupakan isi ataupun informasi yang ingin ditampilkan. Seperti ini, version MySQL yang ingin kita tampilkan adalah 5.1.41 community. Sedangkan current date adalah tanggal 22 bulan 3 tahun 2010. One row inset menyatakan jumlah baris yang diretrieve. 0,00 second menyatakan waktu yang diperlukan mulai dari saat Anda mengetikkan perintah terakhir dan menekan tombol enter, kemudian query tersebut dieksekusi oleh MySQL Server dan dikembalikan hasilnya ke komputer Anda. Ya. Waktu tersebut menunjukkan performansi dari MySQL Server kita. Kemudian, perintah MySQL wajib kita akhiri dengan titik koma. Dan akhirnya prompt MySQL akan kembali muncul yang menyatakan bahwa MySQL Server siap menerima perintah kita selanjutnya. Query yang dimasukkan pada MySQL Server tidak bersifat case sensitive. Artinya, Anda bebas memasukkan query dengan huruf besar maupun huruf kecil, atau gabungan dari keduanya. Untuk menampilkan perintah yang terakhir kali kita akses, Anda cukup menekan tombol panah atas pada keyboard Anda.
Misalnya, perintah select saya ganti menjadi select dengan huruf awal besar, kapital, dan huruf terakhir juga kapital. Ya. Query tersebut akan menghasilkan hasil yang tepat sama dengan jika kita buat dalam huruf besar semuanya. MySQL juga bisa digunakan sebagai parsing untuk ekspresi aritmatik. Contohnya sebagai berikut. Ya, di sini diperlihatkan bahwa MySQL memahami fungsi trigonometri seperti yang kita buatkan dalam ekspresi aritmatik sebagai berikut, sinus pi per 4. Kemudian ekspresi aritmatik berikutnya adalah 4 ditambah 2 dikali 5. Hasilnya dibuat dalam baris kedua. MySQL juga dapat berisikan satu baris terdiri atas beberapa perintah sebagai berikut. Ya, dapat Anda bedakan bahwa karena terdiri atas dua titik koma, meskipun ditulis dalam satu baris, maka MySQL akan menganggapnya sebagai dua perintah yang berbeda. Ya, yang pertama adalah select versions yang akan menampilkan versi dari MySQL. Yang kedua adalah select now yang akan menampilkan jam dan tanggal yang aktif saat ini. Keduanya akan dibuatkan dalam dua tabel yang berbeda. Ada kalanya perintah MySQL ataupun query yang kita berikan di MySQL tidak mutlak harus dituliskan dalam satu baris penuh, tetapi kita bisa membuatnya dalam beberapa baris sebagai berikut. Dapat Anda lihat bahwa perintah yang sama seperti yang kita buatkan pada query pertama dapat juga dituliskan dalam beberapa baris. Select versions, current date, titik koma. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Meskipun MySQL mendukung pembuatan query dalam beberapa baris, tetapi aturan pemenggalan query sesuai dengan satu frase ataupun satu kata. Ya, sebagai berikut. Jika Anda menemukan prompt muncul seperti ini, menyatakan bahwa perintah MySQL belum selesai. Ya, perintah MySQL akan dianggap selesai jika diakhiri dengan titik koma. Hal ini akan terjadi atau sering sekali terjadi sebagai berikut. Ya, mahasiswa kebanyakan kurang dalam pembuatan titik komanya, maka kita bisa cukup tambahkan titik koma saja di akhir query-nya. Ya. Perhatikan query berikut.